Kita punya workshop juga, 2 kali workshop kita bersama dengan peserta yang ingin bergabung dengan kita selama 1 hari waktu itu melakukan workshop hands-on bersama-sama untuk mengerjakan 3 proyek. Kalau saya lihat tanggalnya itu persis 1 tahun sehari yang lalu, dan berapa banyak orang datang kerja proyek bersama, belajar bagaimana PA dengan AI, bagaimana untuk daripada prompt yang sederhana untuk topik, doa, dosa, dan beberapa topik lain. And daripada itu bisa bikin bahan sendiri. Dan dalam sehari mereka daripada 0 sampai ada hanya renungan, tadi bahan sekolah minggu. Dan dalam sehari mereka basic, multiplikasi, advanced multiplikasi. Tadi waktu Effie sedang ngobrol, ada satu orang yang ternyata sudah multiplikasi dan pakai skill ini untuk khotbahnya. Dilengkapi renungan. Untuk khotbah bisa hanya sekali, tapi dirancang untuk setahun. Strategi and calendar, dan itu persis omong seperti apa bisa terjadi dari hasil workshop. Ya, banyak sekali peserta yang ikut dan mendapatkan berkat yang banyak. Ya, dan strategi itu tidak hanya sekali, tetapi itu calendar. Strategi tidak hanya satu bahan, tapi series. Dan seterusnya, ada waktu untuk mengulang semuanya, akan dengan cepat mengulang fokus. Fokus itu bagaimana conversation, talk with AI. Apakah ada rahasia? Dan jawaban itu jelas. Yes, ada skill, ada praktek. Dan itu pengalaman yang belajar ulang terus-menerus. And fokus adalah kuncinya. Hilang huruf-huruf. Tapi sekali lagi, format, objective. Sini. Alright, and so ini adalah yang cara kunci. Saya tidak ulang lagi, tetapi spicy itu special request, specific needs, style. Semua ini dengan dasar. Dan ternyata waktu ngobrol tentang ini ternyata kunci untuk kalau mau berbicara dengan anak, berbicara dengan hampir siapapun. Kalau sudah ada ini di dalam satu conversation, you tahu akan omong tentang apa. Ini sangat serius, ini fun, ini, and tujuannya hanya itu, saya perlu tahu sesuatu, and ternyata ini menolong untuk bisa interact, connect, and listen dengan lebih baik. Ya, kalau boleh saya memberikan contoh Pak untuk fokusnya. Ketika berbicara dengan AI, misalnya saya ingin belajar tentang Alkitab, dan saya ingin belajar tentang Alkitab, dan saya ingin kamu menjelaskan ke saya beberapa istilah-istilah yang saya ingin pelajari dengan lebih dalam, dan berikan itu dalam format poin-poin sehingga saya lebih gampang untuk membacanya. Dan kamu adalah seorang yang ahli Alkitab, Alkitab Biblika, dan kamu akan memberikan penjelasan saya tentang kata Yerusalem. Dan bawakan itu dalam bahasa akademis. Wah, panjang. Satu conversation dijadikan satu kalimat, 2 kalimat panjang, tetapi fokus tujuan utama itu di dalam sekali, one shot, bisa dapat hasil yang bagus. Daripada itu bisa melanjut dan seterusnya, tetapi semua ini bisa dimasuk dalam sekali. Tidak terlalu alamiah, tapi itu sangat menolong untuk mendasarkan dan jadi nama grounding, tapi untuk bisa fondasi untuk jawaban dan untuk hasil yang baik. Tapi juga itu jadi intro yang baik untuk conversation, akan lihat bersama. Okay? So, sekali lagi, yes, ada 5 kunci sukses, FOKUS, untuk prompt yang baik. Tapi bukan tujuan untuk hari ini. Dan strategic prompting juga tidak, tetapi daripada kemarin, kalau lihat ada 6 faktor untuk bisa prompt yang bagus, yang bisa dimengerti, diterima dengan baik. Itu actually daripada OpenAI, dan ada 7 daripada Meta. Ada berapa formulas, bagaimana zero shot, atau oleh contoh chain of thought itu paling dekat kepada conversation. Saya punya satu pertanyaan yang rumit, saya tanya bagian pertama, kedua, ketiga, dan daripada hasil itu akan
jadi jauh lebih baik daripada saya coba taruh semua di dalam satu pertanyaan. And ada frameworks. Tak hanya fokus tapi RTF, Role Task Format. Dan kami lihat saat itu 3 atau 4 framework yang lain. Semua itu dengan hanya satu tujuan. Lebih strategis and punya skills yang lebih baik. Ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Dan tepat. Ya. Oke, lanjut. Media prompting. Wah, itu saya ingat itu hampir bukan paling kacau, tapi paling sulit karena media prompting itu masih sedang kembang dengan pesat. Ya. Ada dari DALL-E, dari Midjourney, ada Stable Diffusion. Untuk images, ada Whisper, dan berapa banyak untuk audio. And semua perlu cara prompting yang lain sampai rumitnya kadang-kadang orang pakai satu AI untuk bikin prompt, copy itu kepada AI yang bermedia, dan itu akan menolong untuk hasil yang lebih baik. Tapi sekarang media prompting sudah disebar sampai di Bing, media prompting sudah bisa daripada Canva sampai Adobe Firefly. Semua ini membuka jalur untuk lebih banyak orang bisa interaksi dengan media yang lebih baik. Dan mungkin yang paling fun daripada media prompting itu untuk bikin musik, lagu, suno. Sampai sini teman-teman kalau bosan akan bikin lagu daripada siapa yang pusing hari ini. Atau untuk PA, mereka akan perikopnya, taruh di suno dan mereka dengar hasil melagukan dengan, ya kadang itu rap, kadang itu pop, bukan K-pop, tetapi berapa banyak styles untuk music kan, and lyric kan, firman. Kemarin kami dengar Yohanes 3:16, itu dinyanyi hampir 3,5 menit. Mungkin itu 3 menit 16 detik, saya tidak tahu, tetapi mereka nyanyi itu dengan cara dan wah, bagus sampai betul tersentuh lagi dengan ayat yang terkenal itu. Itu media prompting. And dengan paling sederhana ini juga prinsip untuk conversation. Conversation yang terbaik akan harus work hard. Harus sekarang coba dan wah, kurang jelas, coba lagi. Harus berlangkah-langkah. Harus tahu daripada awalnya sampai pelan-pelan kepada tujuannya. Harus smart. Kadang-kadang perlu lebih dari satu cara. Mulai dengan introduksi, perkenalan. Oke, sekarang harus debat sedikit. Setuju dan setuju. Setuju atau, and then lanjut daripada itu. Tapi paling penting daripada media prompting itu pelajaran tentang harus kerja bersama. Yeah. Dan kerja bersama itu berarti tak hanya satu kali satu AI, tetapi sering dengan beberapa AI. Di belakang itu ada satu kesadaran. Tak sendiri, tetapi bersama itu mungkin AI, orang atau teman akan ada hasil lebih baik daripada kalau sendiri. Ya, untuk saya media prompting ini agak terlalu rumit, Pak. Tapi hasilnya sangat menyenangkan sekali. Jadi karena ingin hasil maksudnya hasil yang sangat menarik, maka mau untuk kerja keras gitu ya, ngikutin flow, belajar beberapa AI tools. Tapi yang terpenting dari media prompting itu prinsipnya. Prinsip itu tidak segampang itu, dan kadang-kadang betul harus diulang, harus lagi, harus coba dengan lebih dari satu cara, dan lebih lagi untuk tidak hanya saya sendiri, tapi mungkin dengan teman, mungkin dengan lebih dari satu AI, saya bandingkan dari sini ke sana, lebih dari satu suara, hasil bisa lebih baik. Ya. Sudah? Sudah. Oke, so itu review. Saya harap Anda sudah tertarik, dan untuk yang pernah ikut, akan ingat. Untuk yang belum, silakan belajar. Tapi sekarang fokus itu kepada apa itu AI, conversational prompting.